Jujur nih ya, sebelum syuting tuh aku ada pressure-nya Oh ya? gitu. Karena Oh. kayak aduh gimana Berita-berita ya yang sama Mas ada di Awi. luar ya? Iya, terus aku banyak dengar dari teman-teman yang syuting sama Mas Awi tuh kayak Mas Awi strict, terus kayak kadang-kadang lumayan galak apa gitu. Jadi aku udah mempersiapkan mental. Mas Awi, halo. Nggak ada. Teror yang ada sebelum 7 hari sepeninggal ibunya gitu sih. Oke. Oh, berarti bermula awalnya tuh sakit dulu nih? Sakit. Sakit dulu. Nggak langsung, Enggak, bukan serangan jantung. oh enggak. Soalnya aku kan juga jadi ngepoin film pendeknya juga. Ketawa, ada teriakan. Teriakan gemes-gemes. Ih udah gue bilang jangan Iya, gitu ya, kayak. aduh. Itu aku kalau aku nonton. Halo Sobat Grit, kembali lagi di Selebriti Punya Cerita bareng aku Marsha. Nah, di Selebriti Punya Cerita kali ini nih, aku kedatangan dua aktris yang ternyata tuh akan beradu peran di film yang sebentar lagi akan tayang di bioskop. Nah, langsung aja kita kenalan sama dua aktrisnya. Halo Kak. Halo Marsha. And the bear. Boleh menyapa Sobat Grit ya, kalau kita manggilnya Sobat Grit. Boleh dari Kak Fani, terus langsung lanjutin Kak. Halo Sobat Grit, aku Fani Gasani. Aku Agnata Lydia dan kita cast dari film Sebelum 7 Hari. Oke, boleh nggak nih Kak diceritain secara singkat aja ke Sobat Grit, film Sebelum 7 Hari itu menceritakan tentang apa sih Kak? Agak mau. Boleh. Jadi film Sebelum 7 Hari ini diangkat dari film pendek dengan judul yang sama, Sebelum 7 Hari juga. Udah banyak memenangkan International Award, lalu dikembangkan oleh MD, dibikin film panjangnya. Bercerita tentang adik kakak nih, Tari dan Kadar. Aku berperan sebagai Tari di film ini, yang udah lama nggak pulang kampung. Lalu suatu saat, karena suatu hal, lalu suatu saat ibu mereka tuh sakit, jadi mereka memutuskan untuk pulang ke kampung untuk menjenguk ibunya. Namun saat mereka menjenguk ibunya itu lalu terjadilah teror-teror dan misteri-misteri kenapa ibunya sakit. Gitu. Kak Fani mau nambahin? Sebenarnya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi fokus ceritanya memang teror yang ada sebelum 7 hari sepeninggal ibunya gitu sih. Oke. Oh, berarti bermula awalnya tuh sakit dulu nih? Sakit. Sakit dulu. Nggak langsung, Enggak, bukan serangan jantung. oh enggak. Soalnya aku kan juga jadi ngepoin film pendeknya juga. Tapi di film pendeknya tuh langsung udah ninggal aja Kamu udah nih. nonton ya? Iya, jadi karena kan pendek banget karena ya itu cuma 8 menit durasinya. Betul. Lalu kita kembangkan ceritanya, karakternya juga ada penambahan, terus drama-drama keluarganya juga ada gitu. Jadi memang dibikin kalau di versi film panjangnya ini ibu tuh sakit. Jadi ketika Tari dan Kadar sudah berada di kampung, lalu baru ibunya meninggal. Tapi secara tidak wajar ada banyak misteri. Nah, itu yang harus kalian saksikan di film Sebelum 7 Hari. Itulah yang menariknya dari film Sebelum 7 Hari ini ya gitu. Sama tadi tuh di highlight kayak nggak jarang pulang ke kampung karena suatu hal. Betul. Itu jadi hal penting nih untuk di film itu. Benar, iya. Karena Iya. menjadi rangkaian cerita dan sebenarnya jawaban kenapa sih dia nggak pulang kampung gitu. Dan sebenarnya ya di balik cerita itu ibunya juga menyimpan cerita sendiri yang nggak diceritakan ke anak-anaknya sebenarnya gitu. Sehingga pengungkapan cerita itu baru bisa ditonton ya secara full di bioskop gitu. Yang cerita itu nggak bisa didapat juga di film pendek ya. Iya dong. Iya, Karena gitu. emang straightforward banget lah ya. Jadi nanti pas nonton filmnya juga kayak, ih kenapa ada teror ini, kenapa ada teror ini. Akhirnya di ujung film baru ketahuan. Maksudnya kita baru bisa mengerti, oh kenapa ada teror ini, kenapa ada teror ini gitu loh. Jadi puzzle-nya tuh baru jadi satu di selesai film. Ya. Oke. Jadi kalau tadi Kak Agla berperan sebagai Tari, kalau Kak Fani berperan sebagai Anggun. Anggun. Anggun itu adalah Bocor nggak apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Kan besok Oh iya, ya. besok ya. Ini tayangnya kapan? Hari ini dong. Malam ini harus. Malam ini nggak tayang editornya kita teror. Edit ya enggak? yang di balik kamera ini lah Iya. orangnya. Ini aku sebagai Anggun. Anggun itu ibunya Tari dan juga Kadar. Gitu. Ibunya. Iya. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang. Iya. Ibunya. Iya. Oke, tapi itu menarik ya. Menarik. Iya, menarik. Mungkin orang sama halnya saat itu juga banyak yang ngerasa kayaknya kok rasanya aneh gitu. Tapi ya
mungkin itu jawabannya memang hanya ada di film ketika menonton gitu. Oke, Jadi betul. make sense lah gitu. Oh jadi pas ditawarin pun Kak Fani juga nggak ngerasa aneh pas udah karena udah ngebaca itunya tadi. Kalau kita sebagai pemain kan kita pasti baca sinopsis gitu. Banyak pertimbangan lah sebenarnya kenapa mau mengambil peran Anggun kalau misalnya arah pertanyaannya ke sana. Pastinya kita tuh harus mampu memerankan apapun termasuk jadi hantu ya. Walaupun nggak pernah kita jadi hantu. Oh, belum pernah. Iya, apa nggak pernah lah. Nggak, maksudnya in real life. In real life. Pernah nggak jadi hantu kita? Coba bayangin. Coba bayangin. Gimana? Gimana jadi hantu ya? Set karakternya. Kan nggak bisa kan nggak gitu. bisa. Gimana rasanya jadi nenek-nenek umur 70 tahun, gimana ya? Gimana rasanya menjadi Anggun ketika harus melakukan semua perjuangan dan pengorbanannya di tahun 87. Kebayang nggak? Enggak, kita nggak hidup di tahun 87. Aku lahir aja 91 gitu. Sebenarnya itulah yang menarik berada di dunia acting ya, Agla. Kita mampu untuk berimajinasi seluas itu sehingga bisa menciptakan karakter-karakter baru yang sebelumnya kita sendiri nggak punya gitu. Jadi kalau ditanya mau apa enggak saat itu pertimbangannya, aku mau karena pertama ini disutradarainnya sama Pak Awi gitu. Terus ceritanya seperti yang Agla udah jelaskan, ini udah menang International Awards berkali-kali. Jadi bukan cuma sekali gitu. Terus kemarin pas kita lihat hasilnya, buset gitu ya. Lumayan merinding disco juga kita. Iya. Tahu ceritanya. Padahal kita syuting gitu, cuma Iya. pas udah dijahit itu sudah masuk audio segala macam, scoring, editing, efek-efek segala CGI itu kayak Keren banget. Dan kita berdua dan semua pemain ikut bangga gitu bisa Iya. terlibat di film tersebut karena wah gambarnya bagus banget dan itu hampir dipuji sama semua orang ya. Terus juga hasilnya bagus gitu karena nggak ada film itu bisa berdiri sendiri kan. Pasti butuh sutradara yang baik, pengambilan gambar yang baik, ya DOP semua tuh terlibat lah, acting juga yang mendukung, chemistry yang ada satu sama lain gitu. Jadi ya membanggakan buat kita lah bisa ada di film tersebut gitu. Jadi kan tadi udah sempat mention juga kalau udah sempat nonton filmnya dan ada orang Udah premier kan? Udah premier kan, udah ada yang nonton tuh. Terus mereka reaksinya tuh happy kah atau kayak takut banget atau gimana Kak? alhamdulillah responnya baik banget ya kemarin saat kita premier gitu. Banyak yang pada bilang, nih jantung gue nggak amat nonton ini gitu, karena memang teror-terornya itu agak unik menurut aku. Kita nggak lihat itu di film horor yang udah gitu loh. Dari pengambilan gambarnya juga tuh kayak bikin terornya tuh berasa lebih tegang gitu. Dan ini sebenarnya bukan film yang capek ya. Mungkin kan ada orang yang kayak nonton tuh bakal capek. Tapi kalau dari yang aku lihat memang pilihan-pilihan cerita yang biasa dipilih sama Pak Awi ya, kalau aku perhatiin dari Danur itu biasanya memang cerita horor yang bercerita ya. Bukan yang cuma kayaknya setiap 5 scene pasti akan ada jump scare gitu. Jadi kayak gitu. Itu kan capek loh nonton kayak gitu sejam setengah kayak gitu tuh melelahkan gitu. Tapi yang membedakan ini tuh kita bisa dapat drama keluarga yang mengharukan di film horor gitu. Yang aku rasa mungkin di film yang lain itu hanya ada mengejutkan, menyeramkan gitunya aja. Tapi di sini punya warna lain lah. Iya, dan mungkin aku bisa tambahin kenapa teman-teman kemarin waktu premier juga kayak tegang itu karena jadi puzzle-nya tuh dikasih sedikit demi sedikit gitu loh. Jadi sambil nonton tuh mereka sambil kayak, oh ini tadi jawabannya ini, kenapa ini terjadi karena ini gitu. Jadi kayak sambil mikir juga, sambil dibikin tegang karena jump scare, tapi juga berusaha untuk menyusun puzzle filmnya gitu loh. Dan ada komedinya juga ya. Lumayan. Iya. Jadi kayak Beneran. beberapa Beneran. scene tuh satu bioskop kayak Ketawa gitu. gambaran. Jadi ada tepuk tangan ya yang kami dengar bersama-sama, ada tepuk tangan, ada ketawa, ada teriakan. Teriakan gemes-gemes. Ih udah gue bilang jangan Iya. gitu ya, kayak. Aduh. Bioskop kayak Tapi tenang, kamu nggak akan sendirian karena satu bioskop kayak gitu rata. Apalagi cewek ya. Apalagi kalau premier untuk pertama kali belum dapat spoiler. Terus aku denger kayak di belakang aku tuh, yang duduk belakang aku tuh sampai kayak, jangan sampai kayak berisik gitu, nambok-nambokin temennya gitu. Iya. Seru banget. Gitu sih. Jadi bisa dapat banyak emosi lah pada nonton itu gitu. Iya. Iya, jadi tetap dipaksa mikir ya penonton. Nggak mikir-mikir banget. Jadi tetap Tapi menyenangkan. Tetap enjoy ya. Iya. Kira-kira
buat orang penakut friendly nggak nih Kak? Oh, penakut friendly ini Oh. malah menurut aku. Iya. Nah ini ya bener-bener karena banyak juga teman aku yang nanya gitu, aku nggak suka nanti aku nonton horor aku jadi bukan yang kayak gitu sebenarnya. Iya. Aduh ini bagus banget beneran bukan karena nonton deh Nggak beneran. nyerem-nyeremin lewat penampakan hantunya juga enggak. Enggak, soalnya film ada ini. yang serem tapi nggak capek, bener-bener nggak capek. Aduh bagus banget. Dan maksudnya gini, secara cinematic experience-nya menurut aku kita dimanjakan banget dengan visualnya. Aku Banget. ini nggak bohong, maksudnya bukan karena ini film kita, tapi kayak aku juga salut banget sama tim DOP. Fotografi itu best banget gitu loh, cara ngambil gambarnya benar-benar kayak naik kelas banget. Gitu. Walaupun kita sudah membayangkan ya, karena pada saat syuting kita juga merasakan kelelahan ya. Kayak wow, scene ini banyak sekali shotnya. Iya benar-benar. Shot-shot yang bukan cuma steady cam atau cuma muter Iya. gitu ya, itu benar-benar Kalau kata Fanny itu kamera kalau bisa terbang diterbangin sama Mas Awi. Oh my Iya. God. Kamera ditalin dari ujung goa ke goa lain itu sudah dilakukan loh. Bener-bener. Atau kameranya nggak terbang, pemainnya yang terbang. Waduh jangan. Jangan. Ada banget. Ada beberapa Ada pemain ya? kita yang pakai sling. Mas Ada, Kadar yang jadi kakak aku juga di sling. Yang jadi anak-anak aku juga di sling gitu. Sinematografinya Best. Top ya. gitu. Iya, Baik untuk kayaknya pas aku nonton trailer itu bakal ada scene yang di indoor, ada outdoor juga. Itu Iya. maksudnya untuk porsi yang indoor dan outdoor pengambilan gambarnya tuh keren-keren banget gitu. Iya. Ada di Goa juga kan kalau kita ada lihat di Goa trailer. juga, Even Kak, ada underwater, nggak cuma indoor outdoor, underwater pun kita ada. Lengkap ya. semua. Jadi unsur api, udara, tanah semua menjadi satu Jadi di satu, sini. betul. Basah-basah kuyup kering. Iya, Itu betul. terjadi oleh kami para pemain-pemain air. Oh, emang kalau untuk proses syutingnya tuh berapa lama sih Kak pas syuting film ini tuh? Sebulan ya. Hampir ya. Hampir sebulan 28 Tapi padat dong hari. berarti. Lumayan. Untuk Tapi waktunya kita susah banyak nggak untuk banget pulang? juga breaknya. Jadi kayak 4-5 hari syuting lalu kita ada 1 hari break gitu. Jadi walaupun capek tapi setelah kita capek-capek itu ada hari untuk istirahatnya. Gitu sih Marsha. Oke. Kalau untuk syutingnya tuh di mana sih Kak? Mostly diambil Di Jawa Barat. Jawa Barat. Maksudnya di Jawa Barat. Yang di goa-goanya itu. Goa juga Jawa Barat. Apa pada larang ya? Pada larang. Iya. Oke. Gitu. Enggak ya? Enggak dong, enggak Kita keburu. terbang kebetulan Oh, Goa. iya. Kita minta di-sling dari Jakarta. Wow, cute. Biasanya nih Kak, kalau untuk syuting film horor itu suasananya ikutan kelam atau sebenarnya fun-fun aja tuh di sana? Fun banget sih untuk syuting film ini sih, kita fun banget gitu. banget. Iya. Iya, nggak ada lagi pengalaman horor. Gimana nih ya? Aman sejahtera sentosa. Maaf ya nggak ada gimmick buat kalian. Iya, ada sama. Kita terlalu real nih jadi manusia. Jadi enjoy banget. Enjoy Nggak ada banget. Enjoy. Iya. Satu yang aku juga senang banget sama produksi ini karena Mas Awi juga bisa ngeset apa ya, atmosfer di lokasi itu sangat kondusif buat kita bekerja. Jadi teman-teman pemain juga kita udah fokus aja sama ngebangun chemistry satu sama lain gitu. Jadi juga akhirnya ya udah santai banget gitu, kita very relax and enjoy saat syuting gitu. Terus kalau misalnya kan ada aktor dan juga aktris muda gitu ya. Betul. Itu biasanya kalau ada talenta baru nih gitu ya, temennya gitu. Proses syutingnya tuh jadi lebih cheerful atau apa akan jadi lebih agak sulit karena mungkin mereka sebenarnya takut juga nih kalau Oh, untuk maksudnya nge-shoot. anak-anak ya? Bian Bian Hanif, Hanif ya? iya. Oh. Mereka sih alhamdulillah bener-bener kayak orang dewasa ya, diajak kerja itu pinter banget. Profesional banget Iya, ngapalin dialog cepat, terus tiba-tiba ada perubahan di set juga mereka cepat adaptasinya, diarahin sama Mas Awi untuk gini gitu. Cepat banget, even mereka juga harus di-sling, digantung-gantung di rumah jam 12 malam, nggak komplain. Dan kebetulan Bian sama Hanif juga udah pernah syuting bareng gitu, jadi mereka udah kenal satu sama lain. Jadi mereka kalau lagi di lokasi itu kayak ya udah lagi main aja gitu. Kayak bestie. Kayak bestie. Ya, bener-bener bestie, bisa main berduaan di pojokan Terus ketawa nggak habis-habis baterainya, mau sampai jam 4 subuh wah, masih yang kayak kita udah kayak kita yang orang dewasa udah kayak gitu. minyak angin gitu. Udah nggak pakai minyak wangi ya, minyak angin. Malam wanginya Udah beda bau sama dedek-dedek kita. Mereka masih kayak Bukan hanya nenek anggun ya. iya. Ibu Tari juga jadi dedek-dedek. Iya. Oke Kak. Nah,
Nah, jadi kan tadi juga sempat disebutin bahwa kalau film ini kan diadaptasi dari yang film pendek yang udah memenangkan banyak penghargaan gitu kan. Itu tuh kalau dari Kak Fani dan juga Kak Agel itu tuh jadi nilai plus nggak sih pas ngambil akhirnya mau berperan di film ini gitu? Pasti. Wah, Iya, maksudnya kita kan pasti kalau ngambil sebuah project pilih cerita kan gitu. Apakah cerita ini juga ada add value buat kita gitu. Dan saat tahu kalau filmnya diangkat dari film yang udah banyak menang award, pasti tuh jadi kayak ya tentunya menarik banget buat kita ambil sih. Ya menjadi suatu kebanggaan lah ya buat kita gitu, bisa diikut sertakan di film panjang yang film pendeknya sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Yang tentunya kita sendiri berharap bukan hanya bisa dapetin penonton yang banyak gitu ya, tapi juga bisa mendapatkan penghargaan mungkin. Ini kan karya bersama-sama gitu yang mudah-mudahan juga bisa diapresiasi oleh banyak orang. Itu sih. Kalau untuk dari sebenarnya kalau Kak Agel sama Kak Fani itu sebelumnya udah pernah berperan di film yang sama gitu nggak sih Kak? Belum, kita baru ketemu di project ini. Baru ketemu, aku kan lumayan lama ya, aku kan nggak main sinetron, nggak acting gitu udah lumayan lama ya. Ini comeback-nya Fani Gasani. Sok manis ya. Makanya kayak kalian rugi banget kalau nggak nonton film sebelum 7 hari untuk menyaksikan comeback-nya seorang Fani Gasani. Agel juga, Agel lagi rame loh juga. Alhamdulillah. Kalau Agel udah sering main ya? Ini ke 2050. Wow. Kapan lagi Wow. Ke 2000 ya, karena nggak ada lagi yang halu kayak gitu. Tiap hari syuting film. Ya Allah, amin. Nggak perlu diragukan gitu loh actingnya kalau udah 2000. Oke Kak, kalau pas syuting sama Pak Awi gitu ya, sebagai sutradara yang emang udah banyak kah itu karya regulernya, itu gimana nih Kak? Kalau apakah tegas kah atau kayak Jujur nih ya, sebelum syuting tuh aku ada pressure-nya gitu. Karena kayak aduh gimana berita-berita ya yang ada di luar ya. Iya, terus aku banyak dengar dari teman-teman yang syuting sama Mas Awi itu kayak Mas Awi strict, terus kayak kadang-kadang lumayan galak apa gitu. Jadi aku udah mempersiapkan mental. Mas Awi, halo. Nggak ada. Nggak ada. kan pressure di awal? Iya, tapi terus pas kita udah kenal, ketemu gitu ya, kok enak banget diajak diskusi menurut aku gitu loh. Dan dia sangat open untuk kalau misal aku punya pertanyaan atau masukan gitu, dia maksudnya open gitu untuk diskusi, nggak satu arah, saling mendengarkan dan saling memberi input gitu. Ya, kalau menurut aku sendiri Pak Awi gimana ya? Memang sempat lah kita dengar memang orangnya tegas dan lain-lain. Tapi Tapi sih yang kamu dengarkan? itu tegas. Kan dari kamu. Mau Bukan ya Mas Awi. Mau ngejatuhin satu sama lain ya tujuannya ya. Enggak, jadi ya yang pasti kita dengar kan ya tegas lah gitu, atau ya namanya pemimpin gitu. Nggak ada pemimpin yang menye-menye bisa diinjak sama bawahan. Betul. Jadi kan bisa dibilang pada saat diproduksi film itu yang memimpin adalah Mas Awi, baik dari pre-production, production sampai post-pro gitu. Jadi memang aku kebetulan orang yang merasa selalu bisa beradaptasi dengan berbagai macam karakter. Nah, tapi pas ketemu gitu ya sebenarnya nyaman-nyaman dan enak-enak aja buat diajak ngobrol menurut aku. Bahkan beberapa kali dia tuh bercanda-bercanda kan sama kita gitu. Orang yang katanya kaku gitu ya, bahkan bercanda beberapa kali. Memang kalau dilihat atau dikomparasi dengan yang pernah aku bekerja sama sebelum-sebelumnya, Mas Awi punya detail dan mata yang detail menurutku ya, terus perfectionist yang memang seharusnya dimiliki oleh sutradara menurutku gitu. Jadi aku sendiri sebagai pemain justru malah suka ketemu sutradara yang kayak gitu gitu. Walaupun memang kesempurnaan nggak ada, tapi kita kan harus bisa memberikan yang terbaik dan mendapatkan yang terbaik gitu. Apalagi kita yang acting nih, tapi kan yang lihat di layar dia kan, sehingga memang dia yang tahu oh ini bagus, ini nggak bagus gitu. Jadi bahkan ada satu scene kita yang berdua itu yang di kaca itu kita cuma 2 kali take apa ya? Iya, jadi nggak seribet itu juga sebenarnya. Kalau emang kita berdua udah, maksudnya kita semua udah bagus ya udah bagus juga, bukan yang mengada-ngada. Betul. Gitu. Jadi aku malah suka sih kerja sama dengan Pak Awi gitu. Iya. Gak yang menyusahkan ya, beneran yang emang dibutuhkan aja gitu. Iya, gitu. Oke. Jadi kan kita udah bahas filmnya nih ya Kak. Aku tuh kemarin tuh juga sempat ngeliatin foto-foto Kak Agla dan juga Kak Fani pas gala premier. Oke. Itu kan keren banget ya gitu, apalagi sebagai
cast utama gitu di film itu. Boleh nggak sih Kak diceritain gitu inspirasi dari looknya Kak Agla dan juga Kak Fani pas gala premier film Sebelum 7 Hari ini? Masih ingat nggak? Masih lah. Masih Ingat dong. Masih kan? Iya. Itu bukan tahun 87 tuh. Kebetulan baru beberapa hari yang lalu. Kalau lupa. Kita udah tayangkan juga. Belum. Oh, nggak ada ya? Ada, Nggak ada. ada nih di sini nih. Ada VT-nya. Fotonya. Nanti diedit ya editor. Oh. Kling-kling di sini. Di sini di foto. Kemarin tuh kita waktu premier memang dapat dress code warna putih untuk semua cast. Jadi ya kita hadir dengan warna putih tapi dengan karakter masing-masing sih menurut aku gitu. Oh jadi disesuaikan sama karakter. Iya. Ya selera lah Iya, ya, lebih ke selera lah ya. Maksudku karakter, bukan karakter film, maksudnya karakter diri diri. masing-masing. Oh, I see. Kalau aku sendiri sebenarnya Anggun itu kan punya beberapa kostum lah ya di film Sebelum 7 Hari. Nah yang aku ingat dia punya satu kostum itu seperti lukisan yang dipunya juga ya di filmnya, udah bisa dilihat di semua sosial medianya, warnanya putih. Jadi aku memang Kebaya carinya putih ya kan? Kebaya, warnanya putih. Itu waktu ijab kabul ya kalau nggak salah ya sama Yang mana ya? bapakku. Enggak ya? Oh ya, Bapak Kebaya mau pengantin. Iya, Pak. Jadi kebaya gitu tapi tetap mau yang modern kan supaya nggak terlihat seperti pengantin lah gitu. Aku tetap mau kelihatannya tuh ya perempuan berkebaya aja lah gitu. Yaudah akhirnya dipakein rok gitu kan, terus roknya pendek sama agak panjang gitu di sebelah kirinya, sama pakai apa sih? Penutup. Veil, Iya, veil, veil, iya, iya. iya. Penutup yang memang ada bunga-bunganya lah gitu. Karena Anggun tuh bunga desa. Bunga desa pada Kembang kembang desa. desa. Desa, begitu. Oke Kak, terakhir boleh gimana, apa harapannya buat film Sebelum 7 Hari ini biar teman-teman, biar sobat kita yang nonton tuh jadi kayak makin penasaran gitu buat nonton. Apa Van? Ya kita berharap semua bisa ikutan, ngajak semua teman-teman keluarganya untuk nonton film Sebelum 7 Hari. Yang mudah-mudahan juga ini tontonan yang bukan hanya menyenangkan dan menghibur, tapi juga bisa membawa pesan yang bisa dibawa pulang ke rumah bersama teman-teman dan bisa di-sharing juga ke teman-teman dan keluarga sih. Yes, dan film Sebelum 7 Hari ini akan tayang mulai besok. Aku nggak tahu kapan tayang, tapi akan mulai filmnya akan mulai tayang tanggal 23 Januari 2025. Dan itu mepet banget sama long weekend kita gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin di rumah agak bingung nih mau ngapain long weekendnya, langsung beli tiket di bioskop gitu. Nonton tuh filmnya sini. Sobat Grit, sekian Selebriti Punya Cerita kali ini. Aku Marsha pamit undur diri. Bye. Sampai ketemu di bioskop. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.